Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar pertama dari Gege Andika. Sudah subscribe bosku dan kasih jempol juga. Oke, terima kasih bosku. Selanjutnya dari Ali Imron. Selanjutnya kapan Min? Lanjut dari Dedi Hawirman. Lanjutkan bosku, makin seru aja. Siap bosku. Selanjutnya dari Ranake 349. Mantap, 2 season bosku tiap hari. Oke, kalau bisa bosku ya. Yang terakhir, kita dapat komentar dari Surwi. Gas, mantap jiwa, thanks Min. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih buat kalian semua ya guys ya. Jangan lupa di subscribe ya. Kami sudah menyiapkan uangnya. Anda bisa datang dan mengambilnya kapan saja. Anda sudah menandatangani kontrak pembelian kembali. Jadi Anda tidak perlu menandatanganinya lagi. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa Anda akan segera berhenti bekerja dan pergi dari tempatku. Sehari kemudian aku akan berharap orang-orang ini tidak muncul di sini. Mengerti? Dokter Damar berkata dengan tenang, terbalik untuk pergi. Ini wajah Jiu Sao jelek dan dia menggertakkan giginya. Sembilan tuan muda, jangan memaksakan Lin Damar. Biarkan mereka pergi dulu. Ayo segera laporkan ke atas dan minta yang di atas untuk mengirim seseorang untuk menyelesaikan masalah ini. Sugang di sebelah tampaknya memainkan peran dari ahli strategi militer berkepala anjing. Kata buru-buru, aku akan segera menelpon. Jiu Sao mengangguk. Semua orang hanya bisa diam menyaksikan Dokter Damar pergi. Tetapi pada saat ini, sekelompok orang lain berjalan melewati gerbang. Damar, saya pikir lebih baik membicarakan masalah ini. Ini bagus untuk membicarakan masalah ini untuk Anda dan saya. Tawa datang. Orang-orang melihat ke atas dengan takjub. Lu Nuksau lah yang telah tiba. Tuan Lu, 9 tuan muda sangat gembira. Namun dia memiliki Lu Nuksau memimpin sekelompok orang berdiri di depan Dokter Damar, menghalangi dia dan berkata sambil tersenyum, Damar, kamu benar-benar tidak sabar. Apakah kamu terburu-buru untuk mengambil kembali Akademi Suanyi? Sebagai sekolah kedokteran terbuka, Fakultas Kedokteran Suanyi menyelamatkan orang mati, membantu dunia dan memberi manfaat bagi orang banyak. Bahkan negara telah mengakuinya. Tahukah Anda berapa banyak pasien yang akan diterima oleh sekolah Suanyi dalam sehari? Jika saya jangan menarik sekolah-sekolah Suanyi ke mana pasien-pasien ini akan harus pergi berobat. Dokter Damar berkata dengan acuh tak acuh. Apakah hanya ada satu rumah sakit, sekolah Suanyi di Jiangsen? Lu Nuksau bertanya dengan rasa ingin tahu. Terlebih lagi tanpa sekolah Suanyi Anda masih ada sekolah kuno kami. Sekolah kuno kami juga membangun sekolah kedokteran. Mengapa membutuhkan kamu? Sekolah kedokteran yang kamu bangun, Dokter Damar melihat ke gedung di sana dan berkata dengan kosong, saya pikir skala Anda sangat kecil sehingga akan baik untuk mendapat 20% sehari. Dokter tidak harus berlebihan, boleh saja. Pasien tidak sabar dan saya di sini bukan untuk berdebat dengan Anda. Kontrak pembelian kembali ada di sini, ditulis dalam warna hitam yang putih. Jika Anda tidak ingin menerapkannya, saya bisa mengambil tindakan saya. Lin kata yang dengan acuh tak acuh. Wajah orang di sini tenggelam. Tuan Lu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Jiu Sao buru-buru bertanya. Lu Nuksau tersenyum ringan dan mata tuannya memancarkan niat membunuh. Damar, apakah Anda tahu apa yang Anda maksud dengan melakukan ini? Anda sedang berperang dengan desa sekte kuno. Anda menyinggung desa Yawang. Apakah Anda ingin menyinggung leluhur saya, sekte? Ya, saya telah menyinggung desa Yawang. Apakah Anda masih peduli untuk menyinggung satu sekte kuno lagi? Dokter Damar menggelengkan kepalanya dan tidak peduli. Damar, apakah Anda benar-benar takut mati? Lu Nuksau bertanya dengan mata terpaku. Tuan Lu, saya sedang berbicara dengan Anda tentang hukum. Mengapa Anda ingin berbicara dengan saya tentang topik kematian? Dokter Damar bertanya dengan aneh. Itu karena Pak Tua saya tidak ingin berbicara dengan Anda tentang hukum lagi. Lu Nuksau minum sedikit dan melambaikan tangannya.
Beberapa orang di belakangnya bergegas keluar seperti kilat dan sekejap dan mengelilingi Dokter Damar dalam bentuk lingkaran. Apa yang akan kamu lakukan? Saya memperingatkan Anda, jika Anda berani main-main, saya bisa menuntut Anda untuk pembunuhan yang disengaja. Kang Jiahao gugup dan segera berteriak, pembunuhan yang disengaja. Pengacara Kang, pergi dan tuntut siapapun yang membunuhmu akan masuk penjara. Saya pikir mereka akan mengambil tanggung jawab ini, tapi ini bukan saya. Saya tidak akan terlibat dalam pembunuhan ini. Lu Nuksao tersenyum. Kamu, wajah Kang Jiahao menjadi gelap dan sudah mengerti apa yang dimaksud Lu Nuksao. Sekte kuno ingin langsung menghancurkan Dokter Damar dengan segala cara. Damar, demi Bai Song, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Jika Anda bersedia berlutut dan bersujud bersumpah untuk menyerah pada sekte kuno saya dan bersedia mematuhi perintah sekte kuno saya, maka hari ini kamu masih memilikinya. Jika kamu tidak mau, para penguasa kuno di sini akan membiarkanmu keluar dan gerbang ini, kata Lu Nuksao. Dokter Damar menggelengkan kepalanya. Lu Nuksao, ini bukan pertama kalinya kamu mengenalku. Apakah kamu pikir kamu bisa berurusan denganku dengan ikan busuk dan udang busuk ini? Jika Dokter Damar mempertanyakan kekuatan kita, saya pikir kita bisa mencobanya. Lu Nuksao tersenyum percaya diri. Jelas orang-orang yang dibawa kali ini bukanlah prajurit biasa. Bagaimanapun Lu Nuksao telah melihat pertempuran sengit antara Dokter Damar dan perwakilan dari desa Yawang. Kalau begitu aku akan mencobanya, Dokter Damar berkata dengan acuh tak acuh dan melambaikan tangannya. Kang Jiahao dan yang lainnya segera mundur. Master sekte kuno di sekitarnya semuanya dalam posisi yang baik. Lu Nuksao, pada saat ini Dokter Damar berteriak menyesal. Lu Nuksao bertanya sambil tersenyum. Tidak, saya hanya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa kali ini saya bergerak. Itu berarti Yang Hua dan sekte kuno tidak akan pernah mati. Tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Saya harap Anda dapat mengingatnya. Rekonsiliasi. Jangan khawatir, Anda Yang Hua tidak memenuhi syarat untuk berdamai dengan sekte kuno saya. Lu Nuksao bertanya lalu melambaikan tangannya. Bunuh, unggul. Para master bergegas dan membunuh Dokter Damar. Terjadilah perkelahian di tempat tidak begitu panas. Jiu Shao dari keluarga Yan sangat bijaksana dan mengirim orang untuk menutup tempat kejadian, membubarkan para pekerja dan mencegah semua orang menggunakan ponsel dan peralatan lainnya untuk mengambil gambar. Lagi pula hal semacam ini melanggar hukum dan semakin sedikit orang yang mengetahuinya semakin baik. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang yang dibawa oleh Lu Nuksao ini benar-benar luar biasa. Mereka semua adalah medis dan seni bela diri, tetapi mereka berbeda dari medis dan seni bela diri biasa. Mereka adalah praktisi medis dan seni bela diri sejati, yang juga berlatih kedokteran dan seni bela diri dan keterampilan seni bela diri. Mereka jelas lebih kuat. Dan orang-orang ini semuanya apoteker. Kekuatannya sangat ganas. Satu pukulan, satu kaki, satu jarum, dan satu pisau. Mereka semua bergegas untuk membunuh Dokter Damar. Wajah Dokter Damar suram dan matanya muram. Kali ini sekte kuno benar-benar tergoda untuk membunuh, dan karena itu masalahnya dia tidak perlu memegang tangannya. Jarum perak terbang keluar dan Dokter Damar membidik salah satu dari mereka berencana untuk menghancurkannya. Kedua belah pihak bermain dalam ayunan penuh. Lu Nuksao di sebelahnya meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap dengan senyum di wajahnya. Tuan Lu, apakah orang-orang ini baik-baik saja? Jiu Shao dari keluarga Yan mendekat dan bertanya dengan hati-hati. Jangan khawatir, ini adalah orang-orang yang dikirim dari atas untuk berurusan dengan Dokter Damar. Mereka semua minum obat khusus sebelum mereka datang dan kekuatan mereka luar biasa. Di depan orang-orang ini dia pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Lu Nuksao tertawa. Dengan kata-kata Tuan Lu, kita bisa yakin. Jiu Shao dari keluarga Yan berkata sambil tersenyum. Mendengung. Pada saat ini ponsel Lu Nuksao berdering. Melihat ID penelpon sibuk terhubung. Presiden, ada apa? Apakah Anda punya instruksi? Lu Nuksao dalam suasana hati yang baik dan bertanya sambil tersenyum. Di mana Damarlin? Di mana Damarlin? Presiden di seberang telepon bertanya dengan cemas. Dokter Damar,
Dia ada di depan presiden. Jangan khawatir, tidak lama lagi orang ini tidak akan ada di dunia ini. Lu Nuksau tertawa. Apa? Anda baru saja memulai, teriak presiden di telepon dengan cemas. Ada apa presiden? Bukankah Anda meminta saya untuk berurusan dengan dokter Damar? Lu Nuksau sedikit bingung. Berhenti bicara omong kosong, bawa aku keluar dari sana segera. Kembali dulu. Apakah Anda mendengar saya? Anda tidak dapat menyinggung dokter Damar sekarang, teriak presiden. Menyinggung? Lu Nuksau bingung. Presiden kita semua telah mencabik-cabik wajah kita dengan Yang Hua. Apalagi yang harus dibangun? Terlebih lagi, mengapa sekte kuno saya tak harus takut pada dokter Damar? Desa Raja Obat hancur. Presiden tidak menjelaskan tetapi hanya menggeram 5 kata. Ketika kata-kata itu jatuh ke tanah, Lu Nuksau disambar petir, otaknya berdengung dan dia curiga dia salah dengar. Menurut hasil investigasi, kemungkinan besar dokter Damar pembunuhnya. Meski belum pasti tapi tidak bisa dipisahkan, kata Presiden Sen. Pernyataan ini hampir tidak membuat Lu Nuksau pingsan, tapi kali ini bang 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 beberapa suara aneh keluar. Kemudian beberapa sosok terbang dan jatuh ke depan Lu Nuksau dan 9 tuan muda keluargayaan. Beberapa orang melihat ke atas. Ini adalah master dari sekolah kuno. Mereka semua memiliki jarum perak yang tertancap di tubuh mereka. Dan masing-masing dari mereka memiliki tangan dan kaki yang patah. Tergeletak di tanah dengan gemetar, tidak bisa bangun dan benar-benar kehilangan keefektifan tempur mereka. Apa? Orang-orang tercengang. 9 tuan muda, Tuan Lu, cepat pikirkan cara, cepat pikirkan cara. Sugeng di sebelahnya gemetar dan berteriak. Keduanya sibuk menatap dokter Damar. Buru-buru kemudian saya menyadari bahwa dokter Damar telah berurusan dengan orang-orang ini dan berjalan ke arahnya. Lu Nuksau akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Tuan-tuan, ini sebenarnya diurus oleh dokter Damar. Kekuatan dokter jenius ini tampaknya jauh lebih kuat daripada ditunjukkan informasi sekte kuno mereka. Temukan seseorang untuk berlindung dan pergi. Lu Nuksau buru-buru menggeram, saudaraku, bunuh orang ini untukku. Siapapun yang bisa memanjatnya akan kuberi hadiah 5 juta yuan. Jiu Shao dari keluarga Yan melambaikan tangannya dan berteriak. Pengawal di belakangnya semuanya cemburu dan bergegas maju untuk bertarung dengan kekuatan tenaga. Lari, Lu Nuksau segera berbalik dan berlari keluar dari sekolah Suanyi. Jiu Shao dari keluarga Yan juga buru-buru mengikuti, tapi tidak lama setelah keduanya habis mereka tiba-tiba berhenti. Namun saya melihat sejumlah besar orang berdiri di luar sekolah Suanyi. Pada waktu yang tidak diketahui, seperti tembok itu menghalangi Lu Nuksau dan yang lainnya yang berlari keluar. Anda, apakah itu Kinmen dari Pulau Wangyu? Wajah Lu Nuksau berubah. Tuan Lu, mengapa Anda pergi begitu cepat? Kami belum selesai membicarakannya. Dokter Damar berjalan keluar dari pintu perlahan dan menatap mereka berdua. Para pengawal itu semua tenang. Lu Nuksau membeku di tempat dan Jiu Shao dari keluarga Yan menggigil. Adapun Sugeng, dia jatuh ke tanah ketakutan. Damar, apa yang ingin Anda lakukan? Lu Nuksau menggertakkan giginya dan bertanya. Jika kamu ingin membunuhku, maka aku akan membunuhmu. Bukankah itu terlalu berlebihan? Dokter Damar berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, Lu Nuksau tidak tahu bagaimana membantah. Tapi Jiu Shao dari keluarga Yan di sebelahnya berseru. Damar, Anda tidak bisa membunuh kami. Kenapa? Dokter Damar menatapnya dengan ringan. Karena jika kamu membunuh kami, maka Nona Suyan akan berada dalam bahaya, teriak Yan Jia Jiu Shao. Suyan? Mata dokter Damar langsung dingin. Kamu berani membawanya, mengancamku. Melihat mata dokter Damar, Jiu Shao dari keluarga Yan dan yang lainnya semua gemetar. Dan rasa dingin melonjak di punggung mereka. Tapi saat ini Jiu Shao dari keluarga Yan hanya bisa menggunakan alasan ini. Kalau tidak mereka akan mati jelek. Namun dia tidak tahu bahwa Suyan adalah area terlarang dokter Damar. Dan menggunakan alasan ini hanya akan membuat kematiannya lebih buruk. Damar, saya tidak mengancam Anda. Saya hanya ingin Anda tenang. Sehingga Anda dapat memikirkan keuntungan dari kerugian Anda. Hidup dan kami tidak berharga. Jika Anda melepaskan kami, Nona Suyan akan benar-benar aman. Jiu Shao dari keluarga Yan berkata sambil tersenyum. Wajah dokter Damar hampir hitam. Dia menoleh tiba-tiba menatap Kang Jiahao dan berkata, di mana Suyan? Dia sudah diatur dengan benar, kata Kang Jiahao sambil menyeka keringat dari dahinya.
Suyan tidak dapat memiliki kesalahan jika tidak semuanya akan selesai. Di mana dia? Dokter Damar bertanya. Di rumah Zhang, kata Jia Hao menyeka keringatnya dan berkata, keluarga Zhang. Dokter Damar menatap ke samping pada Jiu Shao dari keluarga Yan dan segera menyadari sesuatu dan memandang Sugang yang dengan panik bergoyang di sampingnya. Jika Suyan ada di rumah Zhang, itu harus benar-benar aman dan tersembunyi. Tujuan sekte kuno adalah Yang Hua dan keberadaan Suyan tidak akan pernah ditemukan untuk sementara waktu kecuali seseorang memberitahu sekte kuno di mana Suyan berada. Dan Kang Jia Hao tidak akan dengan mudah mengungkapkan lokasi Suyan. Jadi pasti hanya keluarga Su yang mengungkapkan informasi ini. Keluarga Yan Jiao Shao sebagian besar menakut-nakuti dirinya sendiri. Sugang, apa yang kamu lakukan? Dokter Damar bertanya dengan dingin. Ini Dokter Damar, aku. Sugang membuka mulutnya tapi tidak bisa harus berkata apa. Lihat mereka bertiga. Dokter Damar berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan pergi ke rumah Zhang sekarang. Direktur Damar, apakah yang harus mereka lakukan? Kang Jia Hao buru-buru bertanya. Aku tidak akan menanganinya untuk saat ini. Aku akan pergi ke rumah Zhang dulu. Dan jika sesuatu terjadi pada Susan, aku akan memotongnya. Dokter Damar berkata dengan kejam dan berbalik dengan tiba-tiba. Kerumunan segera bergegas. Tidak. Dokter Damar, Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Maafkan aku. Ketiganya berseru histeris tapi tidak berhasil. Atur aku penerbangan ke provinsi Guangliu. Segera, kata Dokter Damar Shen. Ya, Direktur Lin. Kang Jia Hao buru-buru mengeluarkan ponselnya dan memutar nomornya. 1 jam kemudian penerbangan ke provinsi Guangliu lepas landas. Ketika sesuatu terjadi pada Gong Xiyun, Mahai dan Sutian sangat menderita. Jadi tentu saja Suyan tidak bisa lagi tinggal di Jiangsen. Jadi Gong Xiyun meminta sekretarisnya untuk segera memindahkan Suyan ke provinsi Guangliu, di mana secara diam-diam dilindungi oleh keluarga Zhang. Awalnya Gong Xiyun sangat tertutup, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar menemukan posisi Suyan yang melalui Sugang. Dokter Damar percaya bahwa Jiu Shao dari keluarga Yan belum menyerang Suyan. Bagaimanapun tujuan mereka adalah Yang Hua dan pencarian sebelumnya untuk Mahai tidak berhasil. Jadi mereka memikirkan Suyan dan seharusnya ada waktu setelah turun dari pesawat. Orang yang diatur oleh Kang Jia Hao telah mengambil pesawat di bandara. Dokter Damar masuk ke mobil dan bergegas menuju rumah Zhang. Namun dia tidak menggunakan penampilan Lin Damar, tetapi penampilan Dokter Damar. Agar tidak mengganggu keluarga Zhang dan membiarkan beberapa musuh potensial menghubungkan keluarga Zhang dengan Damar Lin. Di depan rumah keluarga Zhang, Dokter Damar keluar dari mobil dan buru-buru masuk ke dalam. Siapa? Di gerbang berdiri seorang pria besar berotot. Pria itu sangat waspada dan ketika dia melihat Dokter Damar berlari, dia segera berhenti. Saya Dokter Damar, saya ingin melihat Suyan, teriak Dokter Damar. Ini Paman Lin. Pak pria itu memandang Dokter Damar tanpa diduga mengangguk dan membuka pintu. Silahkan masuk. Dokter Damar akan segera melangkah berhenti. Pada saat ini teriakan keras datang. Dokter Damar menoleh, tapi saya melihat sedan Bentley hitam diparkir di gerbang dan kemudian seseorang gadis berpakaian hitam berlari turun dari mobil. Gadis itu berpakaian cerah dengan tas slip di tangannya yang sangat menarik perhatian. Ada juga seorang pria berjas dengan pena dan punggung besar. Xiaoman. Dokter Damar sangat terkejut. Orang yang datang sebenarnya adalah Wang Xiaoman, putri Wungu. Dokter Damar yang jarang bertemu Wang Xiaoman, tetapi setiap kali mereka bertemu, Wang Xiaoman selalu mencibir padanya dan selalu memandang rendah dia. Mungkin karena dia adalah menantu dan dia tidak terlalu menyukainya. Hanya saja Dokter Damar tidak menyangka Wang Xiaoman akan muncul di sini. Sebagian besar diatur oleh keluarga Su. Bagaimanapun Wang Xiaoman adalah satu-satunya yang bisa merawat Suyan saat ini. Dokter Damar, apa yang kamu lakukan di sini? Wang Xiaoman datang meliriknya dan bertanya dengan jijik. Aku di sini untuk menemukan Xiaoyan. Xiaoyan, kamu masih memiliki wajah untuk datang kepadanya. Jika bukan karena kamu, bagaimana dia akan berakhir seperti ini? Kata Wang Xiaoman dengan marah. Dokter Damar mengerutkan kening dan segera mengerti. Karena Suyan
ada di sini, Zhang Qiaoyu pasti akan datang juga. Dengan mulut Zhang Qiaoyu, dia tidak akan pernah menyalahkan orang lain atas situasi Xiaoyan. Kesalahan ini 100% untuk dia datang. Xiaoman, aku tidak ingin banyak bicara sekarang. Aku akan menemui Xiaoyan. Jika ada yang ingin aku bicarakan setelah melihat Xiaoyan, Dokter Damar berkata dengan dingin, berbalik dan masuk. Berhenti untukku. Hentikan dia. Wang Xiaoman sedang terburu-buru menghentakkan kakinya lagi dan meraung. Pria dengan punggung besar di sebelahnya segera bergegas dan berlari di depan Dokter Damar. Dokter Damar, Xiaoman tidak membiarkanmu pergi. Ayo pelan-pelan. Pria itu tersenyum. Siapa kamu? Dokter Damar bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bajingan. Apa nada bicaramu berani berbicara dengan Lei Ge seperti ini? Kamu pikir kamu apa? Wang Xiaoman berteriak dengan marah. Rigo, hal-hal tanpa bola mata. Saudara Li adalah orang terkenal di daerah ini. Kalau tidak, menurut Anda mengapa Xiaoyan bisa berada di sini dengan aman dan sehat? Mengapa keluarga Zhang bisa aman tanpa saudara Lei? Xiaoman telah lama diambil olehmu. Singkirkan musuh dan yang kamu provokasi. Wang Xiaoman berkata dengan dingin. Musuh yang aku provokasi? Dokter Damar bingung. Diperkirakan Zhang Xiaoyu mungkin telah mengarang cerita lain untuk memfitnahnya. Dokter Damar, saya tidak ingin berbicara terlalu banyak omong kosong dengan Anda. Singkatnya, Anda tidak memenuhi syarat untuk melihat Xiaoyan. Anda tidak memenuhi syarat untuk melangkah ke pintu ini. Cepat menghilang dari mataku, kata Wang Xiaoman. Wajah Dokter Damar menjadi gelap dan hatinya penuh amarah. Seluruh pikirannya sekarang tertuju pada Suyan. Bagaimana bisa dia mengabaikan Wang Xiaoman? Dan dia berteriak langsung pada pria di depannya, menggigil. Hehe, Dokter Damar, kamu cukup temperamen. Aku mendengar Xiaoman membicarakan bagaimana mungkin orang sepertimu memiliki keberanian untuk melepaskanku. Pria itu terkekeh dingin. Tapi tepat setelah dia selesai berbicara, Dokter Damar mengulurkan tangannya dan mendorongnya. Bagaimana pria itu bisa menahan kekuatan Dokter Damar? Dia langsung jatuh ke tanah. Ah, Wang Xiaoman tercengang. Dokter Damar menutup mata dan melangkah masuk. Kakak Lei, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana kabarmu? Melihat adegan ini, Wang Xiaoman sangat ketakutan sehingga Huarong menjadi pucat dan bergegas maju untuk membantunya. Lei Ge jatuh seekor anjing dan makan kotoran dan sangat malu. Ketika dia bangun, jasnya tertutup debu. Lei Ge terus-menerus menepuk abu di tubuhnya. Dan wajahnya sangat suram. Kakak Lei, maafkan aku. Kamu takut aku pasti akan melihat orang itu? Wang Xiaoman berkata dengan marah. Tidak, aku kehilangan muka. Aku harus menemukannya sendiri. Saudara Lei melirik dengan dingin ke arah jalan Dokter Damar dan berkata dengan suara kental. Bukankah kamu mengatakan bahwa orang ini sia-sia? Hal yang tidak berguna. Saya tidak berharap dia begitu berani. Saya juga sangat terkejut. Anjing ini selalu dipukuli dan dimarahi di keluarga Su. Saya sebelumnya, ini adalah pemborosan yang tidak berharga. Mengapa dia begitu berani hari ini? Itu hanya melawan langit. Injak kakinya, tidak. Saya punya untuk menemukan jalan kembali. Dia berani menantang Wang Xiaoman denganku untuk hal yang tidak berguna seperti itu. Dia pasti ingin dia terlihat baik. Pembalasan dendam tidak terjadi dalam semalam. Tidak ada yang berani melakukan ini padaku. Diprovokasi Guan Liu. Kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Jika kamu ingin orang tahu bahwa aku mengandalkan seorang wanita untuk maju, bagaimana aku bisa melakukannya? Bersama Lei Ge mendengus dingin, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Setelah memasuki gerbang rumah Zhang, Dokter Damar langsung pergi mencari Suyan. Kamu, Dokter Damar, kenapa kamu ada di sini? Sepupu Zhang Hu berkata dengan heran. Zhang Hu, di mana Suyan? Dokter Damar Li bertanya. Suyan, Zhang Hu mendengus dingin. Kamu masih memiliki wajah untuk bertanya, di mana sepupuku? Jika bukan karenamu, apakah sepupuku akan sangat menderita? Apakah bagaimana akhirnya? Sekarang kamu masih berani lari di sini. Ayo, Dokter Damar, kamu tidak terlalu pemalu. Zhang Hu, aku akan menjelaskan kepadamu apa yang terjadi nanti. Dan sekarang kamu membawaku ke Xiaoyan segera. Dokter Damar berkata dengan sungguh-sungguh. Zhang Hu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi melihat wajah cemas Dokter Damar, dia ragu-ragu dan berkata dengan ringan, dia ada di tempat sepupuku. Apakah itu Zhang Aiki?
Dokter Damar mendengar suara itu dan segera bergegas ke sana. Beberapa menit kemudian, Dokter Damar mendorong pintu sebuah ruangan. Siapa? Orang-orang di ruangan itu melompat ketakutan dan segera mengeluarkan suara. Dokter Damar menatapnya hanya untuk melihat bahwa Zhang Aiki sedang berdiri di samping tempat tidur dan ada seorang wanita pucat dengan kain kasa menutupi matanya berbaring di tempat tidur. Wanita itu koma. Ada beberapa peralatan medis di samping tempat tidur. Beberapa kateter dimasukkan dalam lengan wanita itu. Ada seorang perawat yang duduk di sisi lain ruangan dan tertidur. Dokter Damar, apakah itu kamu? Zhang Aiki berteriak dan kemudian tampak kesal. Kamu masih memiliki wajah untuk tinggal di sini. Keluar dari sini, keluar. Dokter Damar tidak ingin menjelaskan, jadi dia berjalan cepat dan ke tempat tidur memeriksa Suyan. Racun bunga mematikan saat ini sudah terkendali. Luka di kedua matanya sudah pulih dan tidak ada luka lain di tubuhnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mengetahui bahwa Suyan relatif stabil saat ini, Dokter Damar menarik napas lega. Tampaknya Gong Xiun dan yang lainnya memang terlindungi dengan baik. Dokter Damar, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Keluar dari sini. Zhang Aiki hampir berteriak melihat Dokter Damar mengabaikannya. Dia segera membuka tenggorokannya dan berteriak seseorang apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Banyak orang langsung berlari keluar, mereka semua adalah preman keluarga Zhang. Hancurkan aku dari omong kosong ini, jika dia tidak mau pergi pukul aku. Pukul aku sampai mati, Zhang Aiki berteriak dengan marah. Ya, kerumunan segera melangkah maju, kamu tidak harus melakukannya, aku akan pergi sendiri. Dokter Damar menoleh dan berkata tanpa ekspresi. Ketika para preman mendengar suara itu, mereka berhenti dan saling memandang. Suyan aman, Dokter Damar lega. Tidak perlu tinggal di sini, dia harus buru-buru mengembangkan obat untuk menghilangkan racun bunga yang mematikan. Dan untuk memecahkan masalah sekte kuno sehingga semuanya terjadi tenang. Kali ini melawan sekte kuno kita tidak boleh berhati lembut. Dia harus membunuh ayam untuk menunjukkan monyet. Biarkan semua orang takut pada diri mereka sendiri dan tidak berani memprovokasi diri mereka sendiri lagi. Mata Dokter Damar tegas dan tinjunya diam-diam mengepal. Namun saat Dokter Damar hendak meninggalkan ruangan, Zhang Aiki tiba-tiba kesal. Berhenti, nama keluarga Lin. Menurutmu di mana keluarga Zhang? Kamu datang ketika kamu mengatakannya dan pergi ketika kamu mengatakannya. Bagaimana kamu bisa membiarkan Xiaoyan pergi begitu mudah? Beri aku istirahat, kaki lemparkan itu keluar, beritahu dia bagaimana rasa menggertak keluarga Zhangku. Zhang Aiki berkata dengan marah. Ya, para preman langsung menyerbu masuk. Kamu juga percaya kata-kata sepihak, Zhang Qiangyu? Sepertinya aku tidak perlu menjelaskan. Dokter Damar berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Dia sudah kesal dan tidak tahan lagi saat ini. Namun tepat saat dia akan memulai teriakan lama terdengar, hentikan mereka semua. Semua orang membeku dan melihat di keluar pintu. Pemilik rumah. Ayah, kenapa kamu di sini? Zhang Aiki tercengang. Mengapa kamu berlari di sini jika kamu tidak memiliki istirahat yang baik? Aku mendengar dari Ahhu, Dokter Damar ada di sini. Kemari dan lihat Ahki. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memukul cucu menantuku tanpa alasan? Pria tua Zhang berjalan ke kamar dengan wajah dingin. Dokter Damar melirik pria tua Zhang, matanya tidak bisa menahan melihat jari-jarinya dan hatinya berkedut. Beberapa jari orang tua itu telah dipotong. Ini semua disebabkan oleh Dokter Damar, cucu menantu. Ayah, tidakkah kamu melihat apa yang telah dilakukan orang ini? Pernahkah kamu melihat seperti apa rupa cucu kesayanganmu sekarang? Itu semua berkat cucu menantumu. Kamu masih melindunginya. Apa? Kata Zhang Aiki dengan marah. Aku harus bertanya tentang masalah ini. King Yu baru saja kembali dan Xiao Xiang juga ada di sini. Dalam hal ini, jika kamu memanggil orang-orang besar, aku juga dapat melihat seluk-beluk masalah ini. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh dan berkata kepada Zhang Hu di sebelahnya, pergi dan panggil bibimu. Xiao Yang, kamu juga ikut denganku dan pergi ke aula utama. Oke, Dokter Damar berpikir sejenak dan mengangguk. Segera banyak orang berkumpul di aula utama keluarga Zhang. Zhang Qianyu juga ada di sana, tapi Su Guang tidak tahu kemana dia pergi. Zhang sedang duduk di aula minum teh, tetapi jari-jarinya hilang dan tehnya goyah. Adapun keluarga Zhang, mereka semua menatap Dokter Damar dengan kemarahan yang benar di wajah mereka. Tatapan itu ingin menelannya hidup-hidup. Anjing, kamu masih memiliki wajah untuk datang ke keluarga Zhangku. Aku membunuhmu. Zhang Qingyu tampak memberikan tapi
Dia akan bergegas menuju Dokter Damar. Hujan cerah, orang tua itu minum. Zhang Qiangyu membeku sejenak dan kemudian dia menahan diri. Dokter Damar menatap Zhang Qiangyu tanpa ekspresi. Di dalam hatinya Zhang Qiangyu bahkan bukan orang asing, tetapi bagi Zhang dia masih berhutang budi. Ini adalah keluarga Zhang, kalian semua dari keluarga Zhangku, maka kalian harus mematuhi aturan keluarga Zhang. Jika ada yang berani main-main di sini, mereka akan mengabaikanku. Kalian dengar, aku akan disiplinkan. Orang tua itu bersenandung. Ya, orang-orang berteriak terutama dengan hormat. Orang tua itu mengangguk dan menatap Dokter Damar. Damar, ibu mertuamu mengatakan bahwa kamulah yang melakukan ini pada Xiaoyan. Apakah ada hal seperti itu? Kenapa kakek mengatakan ini? Ibu mertuamu mengatakan bahwa kamu memprovokasi tembakan besar. Siapa yang bisa saya provokasi? Hanya orang-orang dari desa Yawang. Kamu masih mengakuinya. Zhang Qiangyu berteriak. Dokter Damar yang memprovokasi desa Yawang. Ada apa denganku? Kata Dokter Damar ringan. Mengapa itu tidak ada hubungannya denganmu? Orang-orang dari desa Yawang yang kamu provokasi. Dan kemudian kamu menggunakan nama Xiaoyan untuk meminta Lin Damar membelamu dan membuat segalanya lebih besar. Desa Yawang membenci Xiaoyan, jadi dia menderita. Beraninya kamu mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu adalah makhluk berhati serigala. Kamu tidak sebaik babi dan anjing. Kamu bukan manusia. Zhang Qiangyu berteriak dan menangis saat dia berbicara. Hidup putriku menyedihkan. Kerumunan itu marah dan marah. Dokter Damar mencibir lagi dan lagi. Apa kekuatan dan energi orang-orang di desa Yawang? Saya pikir semua orang harus dapat melihatnya melalui siaran langsung, kan? Bahkan Dr. Genius Lin tidak dapat menghadapinya, dan Yang Hua telah dikalahkan oleh orang-orang dari desa Yawang. Lalu saya bertanya, apakah saya lebih kuat dari Dr. Damar? Bahkan keberadaan Dr. Damar tidak diketahui, tapi saya masih bisa berdiri di sini dengan aman dan sehat. Milik Anda. Apakah itu berarti Dokter Damar tidak sebaik saya? Begitu kata-kata ini keluar, Zhang Qiangyu berhenti menangis dan tidak tahu harus berkata apa. Kakek, saya ingin bertanya bagaimana situasi Xiaoyan sekarang. Dokter Damar menoleh dan bertanya pada Tuan Zhang. Saya diracuni. Saya telah mengundang seorang dokter di provinsi Guangliu untuk melihatnya. Dan orang-orang dari sekolah Suanyi juga telah melaporkannya. Dan mereka telah mengirimkan seseorang untuk merawatnya. Tidak ada obat untuk racun ini untuk saat ini. Kata Tuan Zhang dengan sungguh-sungguh. Jadi, adakah yang memberitahumu bagaimana Xiaoyan mendapat racun aneh itu? Dokter Damar bertanya lagi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Semua orang saling memandang. Pria tua itu juga mengerutkan kening. Bukannya kamu yang melakukannya, kata keluarga Zhang. Kenapa aku ingin menyakiti Xiaoyan? Dokter Damar bertanya balik. Ini bagaimana aku tahu? Pria itu bersenandung. Saya pikir pertanyaan tentang bagaimana Xiaoyan diracuni biarkan Zhang Qiangyu menjawab semua orang. Kata Dokter Damar acuh-acuh. Wajah Zhang Qiangyu berubah ketika dia mendengar suara itu. Orang-orang di tempat kejadian tercengang dan menatap Zhang Qiangyu bersamaan. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Kamu, aku, bagaimana aku bisa tahu? Zhang Qiangyu tergagap dan berkata dengan tergesa-gesa. Kenapa kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak memberikan obat untuk racun Xiaoyan? Dokter Damar mendengus dingin. Apa? Terjadi kegemparan, hujan cerah. Apa yang terjadi di sini? Pria tua Zhang tiba-tiba bangkit dan menatap Zhang Qiangyu dengan serius. Ayah, aku Zhang Qiangyu tampak seperti ingin menangis, tapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mungkinkah masalah ini benar-benar ada hubungannya denganmu? Kamu sebaiknya merekrutku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Pria tua Zhang berteriak dengan marah. Ayah, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Xiaoyan adalah putriku. Bagaimana mungkin aku ingin menyakiti Xiaoyan? Adapun racunnya aku hanya Zhang Qiangyu. Dia tersendat tapi tidak bisa mengatakan mengapa. Ketika keluarga Zhang di sekitar melihatnya, mereka sudah mengerti. Takut akan ini ada yang aneh. Mungkin seperti yang dikatakan Dokter Damar. Kamu, Tuan Zhang setengah mati karena marah. Teriak itu tidak baik. Saat itu ada suara teriakan. Semua anggota keluarga Zhang saling berpandangan serempak. Namun dia melihat pengawal yang seharusnya berjaga di pintu tiba-tiba bergegas masuk dan di belakangnya sekelompok besar pria berpakaian hitam mengikuti.
Ini dipimpin oleh Wang Qiong Xiaoman dan Legie yang berbakat. Xiaoman, Bos Lei, Zhang Aiki berseru tanpa diduga. Di mana Dokter Damar suruh dia keluar. Bos Lei berteriak tanpa ekspresi dan kemudian berjalan ke arah aula utama dengan tebasan. Bagaimana cerita selanjutnya? Bagaimana pertarungan antara Dokter Damar dan Bos Lei? Serta apakah benar ayah dari Xiaoyan yang meracuni? Oke, bagaimana cerita selanjutnya? Apakah yang meracuni Xiaoyan adalah ayahnya sendiri? Dan bagaimana pertempuran antara Bos Lei dengan Dokter Damar? Kita tunggu aja di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.